Take me back to a place where I felt at home. Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Di sini admin mau lanjutin series Donghua A Good Day to Ascend, di mana episode kali ini Su Ying mempermainkan kakek Yihan dan Dewa Lingfu dengan harta loncengnya itu, yang benar-benar bisa bikin mereka kewalahan. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like-nya ya guys. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita lengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Su Ying yang saat itu nggak bisa kabur karena kena tekanan kekuatan spiritual kakek Yihan dan Dewa Lingfu. Kata harta lonceng sih, dua tua bangka itu berlagak sok keras banget di hadapannya. Padahal kekuatan mereka berdua tak ada apa-apanya di hadapan harta lonceng itu. Namun karena harta lonceng tersebut masih terluka parah dan ranahnya turun, maka dia nggak bisa bantuin Su Ying. Su Ying yang meminta maaf kepada kakek Yihan dan Dewa Lingfu kalau yang ngatain mereka berdua dengan sebutan tua bangka tuh bukan dirinya. Di momen ini perseteruan kakek Yihan dan Dewa Lingfu terus berlanjut, tapi mereka memutuskan akan menghabisi Su Ying dan hancurin jiwanya pula agar tak ada dari mereka yang dapetin Su Ying. Mendengar hal itu, Su Ying pun berniat akan gabung dengan keluarga Zhou aja agar dapat perlindungan kakek Yihan. 我和你走。这个小子不管那么多了，前辈，就是现在。 Kakek Yihan yang saat itu mulai serius untuk melawan Dewa Lingfu dengan mode tubuh emasnya di sana karena jiwa Su Ying tuh berhasil dikeluarkan dari tubuh fisiknya. Di sini Dewa Lingfu mulai serius juga nih guys, karena dia nggak mau biarin keluarga Zhou dapetin Su Ying gitu aja. Pertarungan di antara mereka berdua di sana tuh bikin heboh para penduduk yang pada berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Jiwa Su Ying yang saat itu balik lagi ke dalam tubuhnya karena lonceng di kuil tersebut tuh berbunyi keras akibat benturan serangan kekuatan kakek Yihan dan Dewa Lingfu. Dalam pertarungan itu, Su Ying penasaran banget dengan tubuh emas kakek Yihan. Sepertinya adalah ilmu dasar yang ada di catatan buku milik Ting Chuan. Untuk sekarang, Su Ying harus bergegas pergi dari sana, mumpung kakek Yihan dan Dewa Lingfu sibuk duel. 让对方也得到了战也无法得到血脉可知，我或许能杀了这血灵符有点难缠。 Dewa Lingfu yang nyuruh kakek Yihan untuk jangan begitu percaya diri kalau Su Ying tuh beneran niat pengen gabung dengan keluarga Zhou tuh hanya bohong semata. Melihat Su Ying beneran gak ada di tempat itu, kakek Yihan pun dibuat bingung kenapa Su Ying bisa hilang padahal jiwanya tadi jelas-jelas udah dikeluarin dari tubuh fisiknya. Setelah itu, kakek Yihan pun mengejar Su Ying yang saat itu buru-buru pergi sambil bawa obatnya Yuan Ji. Kakek Yihan yang mulai menggunakan teknik andalannya di sana disusul dengan Dewa Lingfu yang tak mau kalah untuk hancurin tubuh serta jiwanya Su Ying. Di sini Su Ying yang gak ada pilihan lain tuh terpaksa meminta pertolongan harta lonceng itu untuk melindunginya sekuat tenaga. Dan benar aja, meskipun harta lonceng itu terbilang sekarat dan jadi lemah, tapi dia mampu mementalkan kakek Yihan dan Dewa Lingfu. 暗中指点我的前辈，前辈，
Kakek Yihan yang masih bisa bangkit lagi, tapi lengannya tuh terputus akibat serangan balik dari harta loncengnya Su Ying. Untuk sekarang, kakek Yihan gak boleh gegabah untuk menyerang Su Ying kalau dia masih punya harta sekuat lonceng tersebut. Maka dari itu, kakek Yihan akan menangkap Su Ying dengan serangan fisik aja, mumpung Dewa Lingfu sedang tak sadarkan diri di tempat itu. Su Ying yang dibuat gak percaya dengan kejadian barusan karena kakek Yihan tuh kesenggol harta lonceng dikit aja, dia udah terpental sebegitu kuatnya. Di sini Su Ying langsung punya ide nih guys, kalau dia nggak bisa bersaing dengan kekuatan spiritual karena kalah kuat, dia masih bisa menggunakan harta lonceng itu untuk melawan. Dan benar aja kakek Yihan dibuat kewalahan, karena meskipun harta lonceng itu terluka, tapi masih bisa dipakai Su Ying dengan metode gini. Kakek Yihan yang mulai lebih agresif menyerang Su Ying karena dia tuh hanya bisa menyerangnya dari jarak dekat aja. Di sini kecepatan serta kelincahan Su Ying melempar dan menangkap harta lonceng itu tuh benar-benar bikin kakek Yihan jadi kalang kabut untuk menangkap Su Ying kala itu. Dengan kekuatan fisik dan dipadukan dengan harta lonceng doang, Su Ying udah mampu bikin kakek Yihan sampai terpojok gini. 刘界洪福7天，不能让陈华也缓过劲儿来，也得给他。Su Ying yang saat itu melihat kakek Yihan mengajak Dewa Lingfu untuk bekerja sama agar bisa menangkap Su Ying. Di sini mereka berdua tuh kompak banget kalau mereka ini benar-benar mau kerjasama buat menghabisi Su Ying. Mengingat Su Ying ini udah jadi ancaman dunia manusia dan dunia dewa roh. Namun Su Ying berusaha mengadu domba mereka berdua lagi. Tapi sepertinya ucapan Su Ying tak begitu mereka pedulikan. Mengingat tadi aja udah ketipu mentah-mentah. 怎么样？两位是。 Kakek Yihan dan Dewa Lingfu yang sadar diri kalau dengan bergabungnya mereka berdua ini belum tentu bisa menangkap Su Ying dengan harta loncengnya itu, mengingat mereka juga sedang terluka. Maka dari itu mereka akan mengirim pasukannya masing-masing untuk menangkap Su Ying. Karena dengan jumlah sebanyak ini kemungkinan besar Su Ying juga kerepotan untuk bertahan. Untuk sekarang keluarga Zhou dan pihak Dewa Roh akan melakukan gencatan senjata dulu. 逃犯许应危险无比，被那许应逃出零陵，其我双方实在不宜多作证。既然是个误会， Beberapa hari kemudian, kakek Yihan yang memanggil Zhou Yang agar dia benar-benar menangkap Su Ying karena dia adalah satu-satunya cara agar keluarga Zhou bisa mengungkap misteri di balik teknik kuno yang dulu pernah ditemukan oleh leluhur keluarga Zhou. Di mana hal itu tentu aja membuat Zhou Yang bingung nih guys. Apakah hubungan ilmu Nuo mereka ini dengan Su Ying yang menguasai teknik rasiluman? 许应已经把捕血应，这是调动周家高手。杨二，绝不能落在妖怪，也是万中无一。 Kakek Yihan yang menceritakan kisah beberapa puluh tahun silam, ternyata leluhur keluarga Zhou tuh pergi ke Gunung Dujiao dengan 3 tetua klan dan ribuan master Nuo. Di sana mereka menemukan ada 2 gulungan kuno berisikan teknik terlarang yang salah satunya merupakan teknik kultivasi energi Tuoyu. Setelah diamati, ada lukisan yang terukir di dinding sana, di mana lukisan itu menceritakan sosok makhluk abadi yang berhasil menembus langit. 也该让你知晓了。哎，杨二，他老人家为何还会对妖法如此？ Kakek Yihan yang saat itu meyakini kalau mereka tuh bisa mempelajari ilmu Tuoyu itu dan teknik kultivasi dari gulungan kuno satunya, mungkin kekuatan keluarga Zhou bisa sampai menembus langit pula. Namun saat pasukan tersebut mau keluar dari tempat itu, mereka terjebak teknik abadi.
di mana ilmu No mereka tak ada satupun yang bisa mempan terhadap jebakan tersebut. Dengan segala usaha, hanya beberapa tetua klan aja yang bisa lolos, dengan satu golongan aja yang berhasil didapatkan. 很有可能是上古，是一门功法。我们推测，这古籍。 Kakek Ihan yang saat itu ngasih Tuoyu kalau ilmu No yang mereka pelajari dari kecil tuh hanya sebagian kecil dari ilmu Tuoyu yang berasal dari pecahan di gua sana. Di sini Zoyang langsung kaget nih guys, kalau ternyata ilmu No ini berasal dari pecahan kultivasi kuno yang didapati itu. Namun saat kakek Ihan punya pemikiran kalau teknik keras silumannya Suying adalah teknik kultivasi dari gulungan kuno yang gagal didapatkan dulu, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, masuk akal juga nih kalau teknik keras silumannya Suying ini dari gulungan kuno yang dimaksud kakek Ihan. Mengingat kata Yuanji dulu kalau leluhurnya nemuin gulungan berisikan teknik kuno yang sekarang dipelajari Suying. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.